Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video pertemuan keempat ini di mata kuliah pemrograman mobile, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Inten Part 2, kemudian ada snack bar dan alert dialog serta sedikit materi tentang material card view. Baiklah, yang pertama ialah Inten Part 2, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah menggunakan Inten untuk berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Nah, ini dia merupakan logika dari Inten tersebut. Nah, selanjutnya ialah di pertemuan 4 di lab kemarin kita disuruh untuk membuat sebuah package baru dan membuat sebuah activity yang bernama Fourth Activity. Nah, kemudian kita disuruh untuk menambahkan sebuah button, yaitu adalah button pertemuan 4, di mana sebelumnya itu kan sudah ada button pertemuan 2 dan 3 dan di bawahnya itu adalah pertemuan 4. Nah, kemudian kita disuruh menerapkan Inten untuk berpindah ke Fourth Activity, sama seperti yang pertemuan 3 kemarin. Nah, kemudian kita menggunakan Inten.path extra untuk mengirim data nama dan usia seperti logika di bawah ini. Nah, di sini menggunakan value intent yang dimana memanggil activity intent for activity, kemudian kita menambahkan nama yaitu adalah Politeknik Kalteks Riau, kemudian dari Rumbai, kemudian kita menambahkan umur. Di sini kita membuat umurnya itu adalah 25 tahun. Nah, lalu di bagian for activity, ambil data yang dikirim dengan cara berikut, yaitu kita override. Kemudian ini ya, kita override, kemudian kita masukkan lagi value dari nama, from, sama usianya tadi. Kemudian kita memanggil log.e, yaitu data internnya tadi, yaitu nama titik 2 yaitu dengan dollar name, kemudian usia dengan dollar egg, kemudian asal dari dengan dollar from. Nah, pastikan tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nama Politeknik Kalteks Riau, usia 0, kemudian asalnya itu berasal dari Rumbai. Oke. Kemudian saat ini terdapat 3 button di main activity untuk berpindah ke second activity, third activity, dan fourth activity. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan judul dan deskripsi saat berpindah menggunakan Inten tersebut. Itu boleh kita buat. Nah, seperti ini dia ya. Pertemuan 2-nya kalau kita klik akan muncul apa, pertemuannya 3-nya apa, yang di pertemuan sebelumnya itu. Kemudian di pertemuan 4-nya itu adalah ini Politeknik Kalteks Riau tadi. Nah, topik yang kedua ialah snack bar dan alert dialog. Nah, snack bar di sini kita disuruh membuat sebuah button dengan ID button show snack bar, yang artinya akan menampilkan snack bar. Lalu kita akan menyalin kode berikut. Nah, ini adalah binding button show snack bar. Nah, dimana di dalamnya itu adalah kita membuat sebuah binding root yang isinya ini adalah snack bar. Nah, kemudian ada set action, itu jangan lupa itu tutup, kemudian log E ini info snack bar ditutup. Nah, itu jangan lupa untuk kita buat. Nah, selanjutnya yaitu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian alert dialog. Nah,
Di sini kita akan menampilkan material dari alert dialog yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah button ID dengan nama button show alert dialog. Lalu kita akan menyalinkan kode berikut. Nah, ini kita salin, kemudian itu nanti kita akan mengkonfirmasi apakah Anda yakin ingin melanjutkan. Jika kita ingin melanjutkan, jika kita ingin klik iya, maka dia akan lanjutkan. Jika batal, maka dia akan info dia akan memilih tidak. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih ya itu terhubung ya, berhasil gitu kalau nggak salah pada namanya. Kemudian adalah yang ketiga, topiknya itu material card view. Ini kita membuat sebuah card view ya, teman-teman. Di sini kita juga bisa ngeklik. Nah, di sini tuh banyak ya tentang komponen dari overview-nya. Nah, ini di bagian card-nya ya. Ada overview, speech, width line, accessibility. Nah, ini kita bisa juga belajar dari sini. Oke. Nah, kemudian material card view yang digunakan untuk menampilkan informasi dengan struktur yang sederhana tetapi tetap fleksibel. Nah, desainnya menggunakan constraint layout yang memungkinkan elemen-elemen di dalamnya mudah untuk kita atur dan mudah untuk kita modifikasikan. Nah, kita akan coba membuat sebuah card. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ya. Pokoknya kita kopikan ini semua. Kemudian kita buat sebuah button. Dia tuh itu sudah memang ada yang sebelumnya itu ya. Buttonnya tuh sudah ada, nanti secara otomatis dia akan mengikuti sama card view yang kita buat ini. Nah, ini dia contohnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi button saat ini sudah ada di dalam card, namun tidak dapat diatur sesuai keinginan kita, sehingga kita perlu membungkus button dengan constraint layout. Nah, itu dia yang bisa kita atur posisinya tuh seperti apa gitu. Ini dia ya untuk logikanya, codingannya. Nah, kemudian kita disuruhkan untuk menambah beberapa atribut untuk mempercantik material card view. Kita bisa mengubah warna card view-nya, mengubah pokoknya semaksimal mungkin lah. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari materi pertemuan 4. Nah, kemudian untuk video pertemuan 4-nya di sini kita disuruh membahas beberapa hal, yaitu setelah login arahkan ke halaman utama, bisa di main activity, dashboard activity dan lain-lain. Di halaman utama tersebut kita disuruh untuk menyiapkan 3 tombol. Nah, tombol yang pertama itu untuk berpindah ke halaman rumus dan bangun ruang. Tombol yang kedua itu untuk berpindah ke halaman custom 1 sesuai dengan tema. Kemudian yang untuk tombol ketiga untuk berpindah ke halaman custom 2 sesuai dengan tema project kita. Kemudian yang keempat adalah untuk tombol logoutnya. Nah, pastikan membawa judul halaman dan deskripsi dari halaman utama dan ditampilkan di masing-masing halaman. Kemudian setiap halaman terdapat gambar yang tujuannya dari halaman tersebut itu adalah sesuai tema dengan project kita. Nah, ketika tombol logoutnya itu diklik, maka muncul konfirmasi ingin logout atau tidak. Jika iya, maka berpindah ke login. Jika tidak, maka muncul snack bar logout dibatalkan. Kemudian kita berikan style card view, warna dan font untuk setiap halaman sesuai dengan tema. Kemudian didefinisikan color palettes di color.xml. Nah, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Oke. Kita coba untuk run
maka tampilannya seperti ini. Di sini kami membuat sebuah logonya itu bentuk gambar muka ya teman-teman. Kemudian kami membuat deskripsi, yaitu solusi Glow Up merupakan solusi praktis untuk tampil menawan. Pesan layanan salon dan spa favoritmu kapan saja, di mana saja, cepat, mudah, dan tanpa antri. Di sini kita bisa memasukkan nama kita, passwordnya, lalu kita login. Nah, di halaman tombol 1 ini adalah rumus bangun ruang kita kemarin yang sudah kita buat. Kemudian kita balik, kita buka kalender terlebih dahulu. Nah, untuk yang tombol kedua ya, yang custom itu, di sini kalendernya itu untuk jadwal bookingnya. Misalnya kita mau masuk ke tanggal 18. Nah, kita memilih di tanggal 18 di jam berapa. Nah, di sini kami baru membuat dari jam 10, 11, 1, 3, 4. Kita pilih misalnya jam 1 siang aja deh. Nah, pilih mau apa nih? Mau potong rambut, perawatan wajah, manicure atau pedicure, atau mandi uap, atau pijatan. Nah, kita bisa memilih ini aja deh, manicure. Nah, kita konfirmasi pemesanan kita. Oke, booking berhasil untuk jam 1 siang pada tanggal 18 April 2025 untuk layanan manicure dan pedicure. Nah, seperti itu untuk tombol yang kedua. Selanjutnya tombol ketiga adalah profile kita. Nah, di sini ini merupakan gambarnya. Kemudian di dalam ini ada nama, NIM, kelas, email, hobi. Kita juga bisa mengedit profilnya. Kita mau ganti namanya, NIM, ini bisa tempat tanggal lahir ya. Kemudian alamat juga misalkan boleh, ini email kita, itu bisa kita simpankan saja. Nah, selanjutnya yaitu logout. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan, buat seperti ini, konfirmasi apakah Anda yakin ini keluar. Kalau misalkan batal, maka dia tetap di halaman ini. Jika iya, maka dia akan balik lagi ke halaman login kita. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pertemuan 4 ini. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.